Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ustazah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari teman-teman, kita buka atau kita persiapkan buku bahasa Indonesianya ya. Kita sudah masuk di bab 2. Kali ini kita akan mereview tentang cerita fantasi. Teman-teman bisa buka bukunya di halaman 20 ya. Nah, teman-teman, cerita fantasi itu adalah masuk ke dalam teks narasi. Nah, teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan sesuatu secara imajinatif atau khayalan belaka. Nah, contoh karya sastra yang termasuk ke dalam genre teks naratif yaitu cerita fantasi, legenda, fabel, mitos, dan cerita fantasi. Nah, teman-teman, cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif dan khayalan. Karakteristik cerita fantasi yang pertama, ide ceritanya terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Kedua, bersifat sederhana namun mampu menitipkan pesan yang menarik di dalamnya. Tiga, memiliki latar dan perangkat cerita yang jauh dari kenyataan, bahkan mungkin tidak pernah nyata dan mungkin irisan dari kehidupan nyata dan khayal. Dan terakhir, penokohan terkesan berlebihan, baik karakternya, jenis, dan dinamika sosialnya. Materi kita yang selanjutnya adalah kebahasaan yang biasa digunakan dalam cerita fantasi. Nah, ada kata ganti, konjungsi, dan kalimat langsung. Teman-teman, kata ganti itu terbagi menjadi 5 ya. Ada kata ganti orang, kata ganti pemilih, kata ganti penanya, kata ganti petunjuk, dan yang terakhir kata ganti penghubung. Nah, teman-teman, konjungsi adalah apa? Teman-teman ada yang tahu? Konjungsi adalah kata sambung yang menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat, dan sebagainya. Sejumlah kata konjungsi masih ada yang ingat? Seperti dan, atau, tetapi, ketika, dan yang lainnya. Dan terakhir kalimat langsung yang biasanya terdapat dalam cerita fantasi. Biasanya ditandai dengan tanda petik di awal dan di akhir kalimatnya sebelum ujaran. Teman-teman masih pada ingat ya? Alhamdulillah kalau begitu. Adalah struktur cerita fantasi. Yang pertama pasti ada judulnya. Kedua adalah perkenalan. Biasanya memperkenalkan siapa sih tokohnya, apa yang dialami tokohnya, dan di mana terjadinya peristiwa tersebut. Ketiga adalah komplikasi. 4, klimaks, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Biasanya ada di akhir ceritanya. Slide selanjutnya yaitu unsur intrinsik cerita fantasi. Teman-teman masih ingat? Yang pertama adalah tema. Gagasan yang menjalin struktur isi tema. Berisi gambaran cerita secara keseluruhan. Bisa tema tentang persahabatan, petualangan, dan lain-lain. Kedua ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ketiga, karakter perwatakan. Biasanya dalam cerita fantasi itu ada karakter utama, karakter pembantu, yang memiliki sifat protagonis atau antagonis, dan yang terakhir, latar. Nah, latar juga dibagi 3 ya teman-teman. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, untuk penjelasan alur maju yaitu kejadian dalam cerita yang bergerak secara berurutan mulai dari awal hingga akhir. Sedangkan alur mundur yaitu alur kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik, mulai dari kejadian di masa sekarang kemudian bergerak ke masa lalu. Dan yang terakhir adalah alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Nah, jalan alurnya terjadi secara acak dan tidak rapi. Diingat ya teman-teman. Yang tadi sudah Ustazah jelaskan, latar itu terbagi menjadi 3. Latar tempat, yaitu latar yang berkaitan dengan lokasi jalannya cerita, contohnya di jembatan, di sekolah, dan lain-lain.
Kedua, latar waktu, yaitu yang berkaitan dengan kapan terjadinya kejadian dalam cerita fantasi. Contohnya pagi hari, siang hari, atau malam hari. Dan yang terakhir, latar suasana yang berkaitan dengan gambaran suasana dalam cerita fantasi. Contohnya suasananya menegangkan, menakutkan, atau bahagia, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu kerangka menulis cerita fantasi. Pertama, di manakah tempat kejadian cerita, kapan kejadiannya berlangsung, ketiga, siapa tokoh-tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh-tokoh pendamping lainnya, bagaimanakah watak dan karakter masing-masing tokoh, bagaimanakah tokoh-tokoh tersebut bertemu, tentukan sesuatu yang terjadi di awal cerita, konflik yang akan terjadi di tengah cerita, terus konflik yang akan ada, lalu tentukan perubahan apa yang terjadi di akhir cerita atau penyelesaiannya. Selanjutnya adegan-adegan yang menegangkan di dalam cerita, dan yang terakhir tentukan pengaruh yang diinginkan bagi pembaca. Bisa diingat ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah mengerjakan tentang pulau sayuran yang ada di halaman 35. Yang pertama itu ada tema, alur, karakter penokohan, dan latar. Tema dalam cerita fantasi tersebut adalah petualangan dan persahabatan. Alur yang digunakan adalah alur maju. Karakter penokohan yang menjadi tokoh utamanya adalah Lindsay dan Alien. Lalu tokoh pembantunya adalah manusia jagung, manusia tomat, manusia wortel, dan raksasa. Selanjutnya yaitu latar. Yang menjadi latar tempatnya adalah vegetable island, semak-semak, dan jembatan. Lalu latar suasananya yaitu menegangkan, dan latar waktunya yaitu pagi hari. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Apabila ada yang ingin tanyakan, mari kita bahas melalui Zoom ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.